Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal bareng-bareng menyelami keindahan sebuah aksara kuno yang misterius. Ini bukan cuma soal huruf-huruf loh, tapi ini tentang jiwa, tentang warisan budaya, dan kearifan yang tersimpan di setiap goresannya. Coba lihat layar Anda. Kelihatannya asing ya? Anggap saja ini semacam undangan buat masuk ke dunia yang benar-benar baru. Sebuah teka-teki kecil sebelum kita bongkar semua rahasianya. Nah, ini dia nih, beberapa blok bangunan dari Aksara Lontara. Sebuah sistem tulisan yang unik banget dari Sulawesi Selatan. Setiap bentuk ini bukan cuma mewakili bunyi, tapi juga membawa cerita. Oke, mari kita mulai perjalanan kita. Oke, perjalanan kita mulai dari akarnya dulu, yaitu dari namanya sendiri. Pernah kepikiran nggak, dari mana sih asal kata lontara itu? Jawabannya ternyata lebih dekat ke alam daripada yang kita kira. Yup, nama Lontara ini ternyata menyimpan petunjuk besar tentang sejarah dan media yang dulu digunakan untuk menuliskannya. Jadi begini, jauh sebelum kertas jadi barang umum kayak sekarang, nenek moyang kita di Sulawesi Selatan itu super kreatif. Mereka pakai apa yang ada di alam, dan kanvas mereka adalah daun dari pohon lontar yang dikeringkan. Jadi, bisa dibilang, mediumnya ini jadi bagian yang tak terpisahkan dari identitas aksara itu sendiri. Dan ternyata namanya sesederhana dan sejelas itu. Secara harfiah, lontara itu artinya ya daun pohon lontar. Ini nunjukin betapa dalamnya hubungan antara tulisan, budaya, dan lingkungan alam tempat ia dilahirkan. Nah, di balik setiap karya yang luar biasa, pasti ada penciptanya kan? Sekarang, yuk kita kenalan sama tokoh bersejarah yang dipercaya sebagai orang pertama yang memperkenalkan aksara lontara. Namanya Daeng Pamate. Yang menarik, beliau ini bukan seorang raja loh, tapi seorang syah bandar atau kepala pelabuhan kerajaan Goa. Coba bayangin, sebagai pusat perdagangan maritim yang super sibuk, kerajaan Goa butuh banget sistem pencatatan yang rapi buat dagang, diplomasi, dan urusan administrasi lainnya. Jadi, aksara ini lahir dari sebuah kebutuhan yang sangat praktis, di tengah denyut nadi ekonomi kerajaan. Oke, kita udah tahu apa itu lontara dan siapa yang mencetuskannya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling dalam. Mengapa bentuknya seperti itu? Karena aksara lontara ini bukan cuma alat komunikasi, tapi juga sebuah kanvas filosofi kehidupan. Coba dia perhatikan ini. Beda banget sama kebanyakan aksara yang kita kenal, lontara itu ditulisnya dari bawah, terus naik ke atas. Unik kan? Dan ini bukan tanpa alasan. Ternyata, gerakan menulis dari bawah ke atas ini adalah simbol dari perjalanan hidup kita sebagai manusia. Kita semua mulai dari nol, dari bawah, berjuang keras, dan selangkah demi selangkah berusaha buat mencapai puncak. Jadi setiap kali seseorang menulis pakai aksara lontara, mereka itu sebenarnya lagi merenungkan kembali filosofi perjuangan hidup. Dalam banget ya. Eits, bukan cuma itu. Ada lagi detail fisik yang punya makna mendalam. Kalau kita lihat lebih dekat, goresan aksara lontara itu tebal tipisnya nggak sama. Nah, variasi tebal tipis ini ternyata melambangkan dualitas atau ritme kehidupan. Goresan yang tebal itu ibarat momen-momen bahagia, tawa, dan sukses. Sementara goresan yang tipis itu mewakili saat-saat sedih, tangis, dan kegagalan. Keduanya selalu ada, datang silih berganti. Dan justru itulah yang membentuk keindahan sebuah tulisan dan juga keindahan hidup itu sendiri. Dan filosofi ini tergambar dengan sangat indah dalam pepatah Makassar ini. Artinya, yaitu, hidup itu terus bergerak maju, selalu berubah, selangkah demi selangkah. Ada kiri, ada kanan, ada suka, ada duka. Semuanya adalah bagian dari sebuah perjalanan yang utuh. Oke, setelah kita paham sejarah dan filosofinya yang keren banget, sekarang saatnya kita pecahkan kodenya. Siap? Yuk kita lihat gimana sih cara membaca aksara yang luar biasa ini. Kita mulai dari yang paling dasar, namanya Indo-aksara. Nah, ini kuncinya. Setiap karakter ini secara otomatis udah punya bunyi vokal A. Jadi yang Anda lihat itu bacanya bukan K atau G, tapi K dan G. Ini adalah fondasi dari keseluruhan sistemnya. Terus gimana dong kalau kita mau bikin bunyi I, U, E, atau O? Nah, disinilah tanda sakra atau penanda vokal berperan. Cuma dengan menambahkan tanda kecil, bisa di atas, bawah, depan, atau belakang, kita bisa langsung mengubah bunyi dasar A tadi. Jenius dan efisien banget sistemnya. Biar lebih jelas, yuk kita lihat contohnya. Kita ambil aksara dasar Ga. Kalau kita kasih titik di atasnya, bunyinya jadi Gi. Kalau tandanya di bawah, jadi Gu. Tanda di depan mengubahnya jadi G. Dan kalau di belakang, jadi Go. Gampang kan? Dengan 23 aksara dasar dan 4 penanda ini, hampir semua kata bisa ditulis.
Wah, kita udah melakukan perjalanan yang cukup jauh ya, dari sejarah, filosofi, sampai ke cara membacanya. Sekarang, mari kita berhenti sejenak dan merenungkan. Kenapa sih semua ini penting banget untuk kita jaga bersama? Jadi, ini poin paling penting yang harus kita ingat. Aksara Lontara itu lebih dari sekedar alfabet. Ia adalah sebuah wadah. Di dalam setiap goresannya tersimpan catatan sejarah, nasihat bijak, dan cara pandang dunia masyarakat Bugis Makassar. Bisa dibilang ini adalah jiwa mereka yang dituliskan ke atas daun lontar. Dan ini adalah pertanyaan untuk kita semua. Di tengah dunia yang serba digital, penuh dengan emoji dan font yang bisa diunduh dalam sekejap, gimana caranya kita memastikan warisan tak ternilai seperti aksara Lontara ini nggak cuma jadi pajangan di museum? Gimana caranya supaya ia tetap hidup, relevan, dan terus memberi inspirasi bagi generasi yang akan datang? Sesuatu untuk kita pikirkan bersama.